Shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Geo Jawab. Kita masih di dalam rangkaian panjang untuk belajar bagaimana membaca dan memahami kitab suci. Hari ini kita berada pada sesi yang ke-12. Sudah 3 bulan kita belajar mengenai topik ini, dan pada malam ini saya akan membawa Anda untuk belajar bagaimana membaca dan menafsirkan Injil-Injil. Kata Injil sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, Euangelion, yang artinya kabar baik atau berita baik, good news itu dalam bahasa Inggris, atau glad tidings itu, berita yang mengembirakan. Dan Injil, di kemudian hari ketika kita belajar mengenai bagaimana membaca dan menafsirkan kitab suci sesuai dengan corak sastranya, sesuai dengan genre-nya, Injil menjadi salah satu corak sastra yang kita jumpai di dalam Alkitab kita. Seperti yang telah saya bicarakan semenjak awal, Alkitab itu adalah semacam perpustakaan di mana di dalamnya ada berbagai macam buku dan berbagai macam corak sastra yang ada di dalam buku tersebut. Ada yang berupa hukum-hukum seperti yang sudah kita pelajari, ada yang berupa surat-surat seperti yang kita sudah pelajari, ada yang berupa kata-kata bijak seperti Amsal yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Dan pada malam ini kita akan belajar mengenai Injil. Nah, sebelum kita belajar bagaimana membaca dan menafsirkan Injil-Injil, ada baiknya kita memahami mengenai karakteristik daripada Injil itu seperti apa sih. Injil bukanlah kitab yang ditulis oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah menulis satu kitab pun, Yesus tidak pernah menulis satu buku pun. Benar, di dalam hidupnya dia banyak mengajar. Namun perlu difahami bahwa Yesus bukanlah pribadi yang menulis Injil-Injil itu. Orang lain yang menulis mengenai kehidupan Yesus dan pengajaran-pengajaran Yesus yang kita kenal dengan nama Injil ini. Jadi kita semua harus memahami bahwa Injil adalah kitab berisikan mengenai Yesus. Kitab yang berisikan sketsa, semacam sketsa kehidupan Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Kalau kita melihat Injil dan kemudian kita bandingkan dengan biografi. Biografi itu adalah kitab atau buku yang menceritakan kehidupan seseorang. Injil bukanlah sebuah murni, sebagaimana kita jumpai dalam literatur biografi modern. Kalau sekarang saudara pergi ke toko buku itu kan ada banyak biografi. Ada biografi Jokowi, ada biografi Soekarno, dan di situ dijelaskan secara detail dari selahir, kecil, remaja, muda, sampai akhirnya berhasil menjadi seorang presiden. Itu kalau kita melihat kisah hidup Jokowi. Injil ya memang mengandung unsur biografi, namun biografi yang ditampilkan di dalam Injil itu berbeda dengan biografi yang kita jumpai di dalam literatur atau buku-buku modern. Beberapa pakar kitab suci yang menulis secara berbarengan, namanya Klein, Blomberg, dan Bush itu ya. Tidak 3 orang pakar. Ya, dia menyebut Injil itu sebagai biografi teologis Yesus. Apa yang disebut dengan biografi teologis? Biografi teologis adalah biografi yang ditulis dengan tujuan teologis. Tujuan teologis itu maksudnya ya di dalamnya ada unsur-unsur pengajaran. Unsur-unsur pengajaran yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ketuhanan. Nah, jadi biografi teologis Yesus itulah Injil.
bukan hanya sekedar biografi untuk dinikmati, tetapi di dalamnya ada unsur-unsur ketuhanan yang hendak disampaikan. Jadi jangan heran kalau kita membaca Injil, Injil itu syarat dengan selektivitas. Selektivitas maksudnya data-data yang dipilih. Jadi nggak semuanya ditampilkan. Dan data-data yang ada di sana itu data-data yang tidak lengkap dan tidak detail. Itulah sebabnya Anda baca di dalam Injil Markus dan dalam Injil Yohanes itu tidak ada peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem, nggak ada. Yang ada kan cuma di Matius, yang ada kan cuma di Lukas. Nah, kemudian Anda bertanya kenapa? Ya, memang ya seperti itu. Jadi penulisnya punya tujuan tertentu di dalam menyampaikan tulisannya, bukan sembarangan. Jadi ada tujuan. Dan tujuan inilah yang mendikte sang penulis untuk memilih data-data mana yang harus dia masukkan dan data-data mana yang tidak perlu dia masukkan. Yohanes punya alasan untuk tidak memasukkan peristiwa Bethlehem. Demikian pula Markus punya alasan untuk tidak memasukkan peristiwa Bethlehem. Nah, jadi meskipun cirinya demikian, cirinya maksudnya apa? Ada selektivitas dan tidak kompleks, tidak komplit. Itu bukan berarti Injil itu tidak memiliki apa yang disebut dengan historical trustworthiness. Historical trustworthiness itu apa? Maksudnya adalah itu bukannya sekedar cerita fiksi, itu bukan hanya sekedar cerita karangan orang. Historical itu maksudnya apa? Ya terkait dengan sejarah. Trustworthiness maksudnya apa? Dapat dipercaya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah, apa yang ditampilkan di dalam kitab Injil itu dapat diverifikasi, dapat dibuktikan kebenarannya. Dapat dibuktikan bahwa Injil-Injil itu bukan cerita fiksi, bukan cerita karangan orang, itu cerita tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi jangan Anda pikir bahwa Injil itu fiktif, bukan fiktif. Itu adalah kisah nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya walaupun kisah nyata yang ditampilkan di sana bukanlah kisah nyata yang komplit. Nah, jadi dengan kata lain, Injil itu secara historis dapat diandalkan. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab suci kita, di dalam perjanjian baru, itu ada 4 Injil. Ya 4 Injil. Karena 4 Injil itu masuk di dalam Alkitab, dianggap sebagai firman Tuhan, dipercaya sebagai firman Tuhan, 4 Injil tersebut disebut dengan nama Injil-Injil kanonikal. Ada 4 Injil kanonikal, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Loh, kenapa kok ada 4 Injil? Kok bukan hanya 1 Injil? Nah, karena para pembacanya atau para pendengarnya, kenapa saya berbicara pendengar? Karena 85% dari orang-orang di zaman kuno di abad pertama itu tidak bisa membaca. Jadi mereka mengandalkan orang lain untuk membaca bagi mereka. Jadi para pembaca dan para pendengarnya itu orang-orang yang berbeda-beda. Matius sebagai contoh, itu ditulis untuk orang Yahudi. Nanti akan kita lihat itu. Sementara kitab yang lain, Injil Lukas, itu ditulis bukan semata-mata untuk orang Yahudi. Nanti akan kita lihat hal tersebut. Oke. Jadi karena ditulis untuk segmen-segmen pembaca dan pendengar yang berbeda-beda, jadi jangan heran pemilihan dan penataan episode-episode itu berbeda dari satu Injil ke Injil yang lain. Nah, jadi penataannya itu beda-beda itu. Bahkan data-data yang diberikan, data-data sejarah yang diberikan, di antara yang satu dengan yang lain tidak selalu sama. Nah, itu loh. Dan secara tradisional, karena kesejajarannya, Matius, Markus, dan Lukas, itu karena banyak hal yang mirip di dalamnya, Matius, Markus, dan Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptik. Sin
itu artinya bersama-sama, optik itu artinya ada yang melihat. Jadi melihat secara bersama-sama. Jadi peristiwa yang dilihat adalah peristiwa kehidupan Yesus, dan kemudian para penulis ini menampilkan sesuai dengan cara pandang mereka. Jadi mereka melihat secara bersama-sama dan kemudian mempresentasikan dengan cara yang tidak persis sama. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu Injil lagi yang tidak termasuk di dalam Injil Sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes punya karakter yang sangat berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Nah, Injil Sinoptik dikelompokkan jadi satu karena di dalamnya ada begitu banyak kemiripan-kemiripan. Dan ada teori yang dipergunakan untuk menjelaskan. Loh, kok bisa sih ada kemiripan-kemiripan? Kalau Anda baca kan ada mirip-miripnya. Matius, Markus, Lukas itu ada mirip-miripnya, tapi juga ada beda-bedanya. Nah, itu loh. Gimana sih kita menjelaskan? Kok bisa ada persamaan-persamaan? Kok bisa ada perbedaan-perbedaan di antara 3 Injil yang pertama itu Markus, Matius, dan Lukas? Dan biasanya yang dipakai oleh para pakar Perjanjian Baru untuk menjelaskan hal ini adalah teori 2 sumber. Nah, teori 2 sumber. Jadi dipercaya penulis yang paling awal itu adalah Markus. Nah, kemudian muncul penulis yang lain, dalam hal ini adalah Matius dan Lukas. Nah, saudara-saudara sekalian, dan kemudian ini ada satu ya, sorry, ini panahnya bukannya di Yohanes, panahnya ini meleset satu panah ya, harusnya ke sana, di bawah Markus. Nanti saya perbaikin sebentar. Oke. Ya, inilah teori 2 sumber. Jadi Matius itu mengambil sumbernya dari Markus dan dari Ki. Nanti saya jelaskan Ki itu apa. Demikian juga Lukas itu mengambil bahan-bahannya dari Markus dan Ki. Ya. Nah, di sini kita bisa menjelaskan kenapa Matius itu punya bagian-bagian yang sama dengan Markus. Punya bagian-bagian yang sama dengan Lukas, karena baik Lukas ataupun Matius itu sumbernya satu, yakni Markus ini. Ya, selain Markus, juga ada sumber lain yang disebut dengan nama Q. Nah, Q itu adalah singkatan dari Quelle, dalam bahasa Jerman sumber. Nah, apa sih Q atau Quelle ini dalam bahasa Jerman, yang berarti sumber ini menunjuk pada tradisi oral atau tradisi lisan mengenai Yesus dan ajaran-ajarannya. Nah, jadi pada zaman atau pada abad pertama itu selain ada sumber yang berasal dari Markus Injil pertama, ada sumber yang lain. Sumber yang lain ini adalah tradisi-tradisi lisan. Tradisi-tradisi lisan, tradisi dari mulut ke mulut mengenai Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Inilah yang menjadi sumber dari penulisan Injil Matius dan sumber dari penulisan Injil Lukas. Oke, jadi selain Ki ada Markus. Nah, karena dia ngambil Markus, wajar di antara Lukas, Matius, dan Markus ada persamaan-persamaannya. Lupa, bagaimana dengan perbedaan-perbedaannya? Nah, perbedaan-perbedaannya ini dijelaskan dengan Q. Ternyata Lukas dan Matius bukan hanya menggunakan Markus, dia menggunakan Q. Jadi wajar ada bagian dari Markus
Markus, ada bagian daripada Q yang tidak ditulis oleh Markus. Nah, ngerti toh? Ya, jadi sumbernya ini Markus dan Q. Melalui Markus kita bisa menjelaskan adanya persamaan-persamaan dari Injil Lukas, Matius, dan Markus. Tetapi juga ada bedanya. Ada yang ditulis oleh Lukas, ada yang ditulis oleh Matius, tetapi nggak ada di Markus. Ini sumbernya dari mana? Loh, sumbernya dari Ki ini. Makanya inilah yang disebut dengan nama teori dua sumber untuk menjelaskan persamaan-persamaan di antara tiga Injil dan perbedaan-perbedaan di antara tiga Injil. Yohanes sendiri ada tradisi sendiri. Karena karakter daripada Injil Yohanes itu amat beda dengan Markus, Matius, dan Lukas. Ya, jelas ya, teori dua sumber ini. Jadi kalau ditanya, loh, kenapa kok bisa muncul persamaan-persamaan antara Markus, Lukas, dan Matius? Ya kan sumbernya Matius dan Lukas Markus. Tuh, kenapa kok ada perbedaan-perbedaan? Ya kan bukan hanya Markus, ada Ki, tradisi lisan. Kalau Markus itu tulisan. Nah, itu loh. Tradisi lisan adalah tradisi dari mulut ke mulut. Nah, oke. Nah, di samping Injil kanonikal, ya, di samping Injil kanonikal, kita juga mengenal apa yang disebut dengan Injil-Injil yang non-kanonikal. Injil-Injil yang tidak dimasukkan atau tidak kita kategorikan sebagai tulisan-tulisan suci. Seperti Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas. Itu ada. Injil-Injil tersebut tidak dianggap sebagai firman Allah oleh gereja karena isinya syarat dengan muatan yang tidak sejajar dengan pengajaran yang dianggap lurus oleh yang dianggap benar oleh gereja. Jadi ada Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas. Ini Injil-Injil yang sempat populer. Nah, hampir 10 tahun yang lalu ketika muncul novel Da Vinci Code, beserta dengan filmnya Da Vinci Code. Nah, itu berapa tahun yang lalu. Jadi orang jadi kenal. Oh, ternyata di samping Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ada juga Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang lain ini yang tidak dimasukkan di dalam bagian daripada Injil kanonikal disebut dengan Injil-Injil non-kanonikal. Injil-Injil yang dianggap bukan sebagai firman Tuhan. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang cukup penting. Bagaimana cara kita menafsirkan Injil-Injil? Dan di sini ada beberapa pedoman yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Oke, yang pertama ya kita perlu memperhatikan konteks sejarah biasa seperti yang sudah kita pelajari selama ini. Terus-menerus saya ingatkan. Hanya kalau kita belajar mengenai Injil, ada beberapa tingkat konteks. Konteks tingkat yang pertama itu adalah konteks sejarah dari kehidupan Yesus itu sendiri. Kan Yesus tidak menulis tentang dirinya sendiri, dia hidup katakanlah kalau kasarannya dari tahun 0 sampai tahun 33 itu kasarannya. Nah, Injil-Injil itu ditulis bukan katakanlah setahun sesudah Yesus mati dan kemudian bangkit naik ke surga. Enggak. Injil yang paling awal itu konon ditulis tidak jauh dari saat ketika Yerusalem itu dilulantakkan oleh pasukan Roma tahun 70. Jadi Injil yang paling awal, Injil Markus itu ditulis kurang lebih sekitar ya antara 40 tahun sesudah kematian
dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita belajar mengenai Injil, pertama-tama kita harus mengerti konteks sejarah dari pribadi yang diceritakan. Pribadi yang diceritakan siapa ya? Yesus. Jadi pertama-tama kita harus mengerti konteks sejarah daripada kehidupan Yesus itu seperti apa sih? Konteks sejarah kehidupan Yesus pada waktu dia lahir, pada waktu dia melayani, antara tahun 30 sampai tahun 33 itu seperti apa sih? Nah, di sini ada konteks yang sifatnya umum. Umum yaitu ya kondisi sosio, budaya, ekonomi, politik, dan keagamaan pada abad pertama itu kayak apa. Nah, di sini kan semakin kita kenal, semakin kita bisa memahami. Nah, contohnya pada zaman Yesus ada kelompok-kelompok agama seperti Farisi dan Saduki. Kalau Farisi itu ortodoks, kalau Saduki itu liberal. Itu kalau zaman sekarang liberal. Kenapa disebut liberal? Orang-orang Saduki contohnya tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, itu loh. Nah, ini kan liberal. Jadi zaman dulu itu sudah ada liberal. Tapi ada yang teologianya itu ortodoks seperti orang-orang Farisi. Nah, kemudian ada orang-orang yang istilahnya zaman sekarang ini orang-orang yang menarik diri dari dunia. Pada zaman Yesus ada kelompok yang disebut dengan komunitas Esena yang tinggal di tepi laut mati. Mereka memisahkan diri dari dunia. Selain itu juga ada kelompok-kelompok radikal seperti Selot. Salah satu murid Yesus kan berasal dari kelompok radikal ini, Selot, yang berjuang demi kebebasan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Nah, itu contoh-contoh. Nah, ya, umum. Selain umum, kalau kita membaca di dalam Injil ada konteks khusus. Konteks khusus itu adalah keadaan khusus yang terkait dengan situasi khusus. Injil itu kan panjang. Kita baca aja kan contohnya Injil Matius. Injil Matius itu 28 pasal. Nah, 28 pasal itu kan menceritakan berbagai macam situasi. Nah, ini ada situasi-situasi khusus. Contohnya di dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, kita ketemu dengan sebuah kesatuan, sebuah peristiwa yang terjadi di nanti ke bagian-bagian terakhir dari Injil Matius. Nah, itu kita ketemu dengan skin atau peristiwa yang di sekitar kota Yerusalem. Saat-saat yang terkait dengan Paskah, saat-saat yang terkait dengan penyaliban itu kan kondisi khusus itu. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Itu tingkat pertama. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus itu sendiri. Nah, selain itu ada yang tingkat kedua adalah konteks historis atau konteks sejarah dari penulis Injil. Seperti yang saya katakan tadi, Injil itu tidak ditulis pada saat Yesus hidup, enggak. Injil itu ditulis jauh hari sesudah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Paling tidak 40 tahun. Jadi ini Injil ini ditulis untuk apa? Ya, Injil ini ditulis dengan tujuan-tujuan khusus. Nah, dan kita harus mengerti konteksnya itu seperti apa. Injil Markus contohnya. Ya, itu ditulis untuk jemaat yang teraniaya di kota Roma. Mungkin pada dekade pertama tahun 70-an lah. Mungkin itu bukan kurang tepat ya, tahun 60-an, tahun 70-an lah. Nah, Lukas ditulis untuk memberi kepastian kepada Theophilus dan segmen dari orang Yunani Kristen. Jadi Injil Lukas itu ditulis bukan untuk orang-orang Yahudi, tapi untuk orang-orang bukan Yahudi. Dan untuk menjelaskan bahwa Kristus itu bukan ancaman bagi kota Roma. Matius jelas untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi, bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama mereka nantikan. Sedangkan Yohanes itu ditulis untuk memberi jaminan pada orang-orang Yahudi yang dikucilkan dari sinagog. Jadi Injil yang paling tua, yang paling muda itu adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang paling akhir dan sekaligus kitab terakhir yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Injil Yohanes ditulis untuk memberikan jaminan pada orang-orang Yahudi yang dikucilkan. Pada zaman Injil yang ditulis, orang-orang Yahudi yang mengaku diri sebagai Kristen itu dikucilkan dari keluarganya. Sama seperti yang dialami
katakanlah oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari suku tertentu ketika mereka jadi murtadin lah istilahnya beralih dari Muslim ke Kristen, mereka biasanya kemudian mengalami proses pengucilan. Dan ternyata bukan hanya para murtadin lah yang mengalami proses pengucilan. Pada abad pertama pun orang-orang Yahudi juga mengalami proses pengucilan dan orang-orang ini perlu dikuatkan. Nah, untuk itulah kemudian Injil Yohanes ditulis. Jadi masing-masing harus kita pahami konteksnya sehingga pada waktu kita membaca kita jadi nyambung. Jadi ada tingkat pertama, ada tingkat yang kedua. Nah, selain konteks sejarah, bahasa juga konteks sastra. Seperti yang sudah-sudah, untuk menafsirkan Injil, kita tidak boleh comot begitu saja suatu ayat dari konteksnya. Nggak boleh nyomot ayat. Ayat tanpa konteks itu nggak boleh. Ayat itu harus ada konteksnya. Jadi kita tidak boleh memahami teks terlepas dari konteksnya, dibaca baik-baik. Nah, selain konteks sastra yang menantang kita untuk tidak melakukan apa yang disebut dengan comotisasi, mencomot, ya. Hal penting lain yang harus kita lakukan ketika kita membaca Injil adalah berpikir horizontal. Maksudnya apa? Maksudnya kita membutuhkan bantuan yang disebut dengan paralel Injil-Injil. Nah, ini loh. Jadi kalau kita baca, kalau Anda melihat di dalam Alkitab Anda ya, di dalam Alkitab ini hanya baca. Kalau Anda lihat itu contohnya, Yesus menyembuhkan seorang buta di dekat Yeriko. Itu tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Dan kalau saudara lihat persis di bawah judul itu ada ayat-ayat yang menunjukkan peristiwa yang sama yang dicatat oleh Matius dan Lukas. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko itu ternyata selain ada di dalam Lukas pasal 18, juga ada di Matius pasal 20 dan Markus pasal 10. Nah, kita perlu bantuan 3. Jadi kalau kita membaca satu bagian, katakanlah di Injil Lukas, kita perlu untuk membaca bagian yang lain yang baik itu di Matius atau Markus yang muncul secara bersamaan. Nah, dengan mengamati paralel tersebut, kita dibuat sadar akan kekasan dari masing-masing Injil. Dan kadang-kadang kita juga dapat mendapatkan penjelasan tambahan yang kita dapati dari Injil yang satu, namun kita tidak temukan dalam Injil yang lain. Nah, itu untungnya berpikir horizontal. Jadi kalau kita berpikir horizontal, kita buat sejajar kayak gini. Nah, ini loh yang saya sebut dengan berpikir horizontal. Nah, berpikir horizontal itu kayak begini, jadi dijejer, bagian yang sama itu dijejer kayak gini. Ini saya buat sendiri. Matius 5 ayat 31 sampai 32, Markus 10 ayat 11 sampai 12, dan Lukas pasal 16 ayat yang ke-18. Matius 5 ayat 31 sampai 32 ngomong apa? Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, kemudian kita lihat di Markus. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Menariklah. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lukas, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Terlihat ada persamaan-persamaannya, tetapi ada juga perbedaannya. Perbedaannya di mana? Perhatikan di dalam Matius. Di dalam Matius ada pengecualian, kecuali karena zina. Ini. Nah, sementara di Markus nggak ada. Di Lukas nggak ada. Nah, dan kemudian kita akan bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Nah, di sini kemudian
Siapa yang menceraikan istrinya? Matius itu. Coba sudah lihat Matius. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Siapa ini kan menceraikan istrinya berarti siapa ini laki-laki. Laki-laki. Jadi di dalam Injil Matius ini penekanannya ke arah laki-laki. Laki-laki menceraikan istri. Nah, tapi di dalam Markus, perhatikan baik-baik. Bagian yang terakhir. Jika si istri menceraikan suaminya, istri sekarang yang menceraikan suaminya. Loh kok beda? Gitu loh. Ya karena memang pendengarnya berbeda. Matius adalah pendengarnya orang Yahudi. Nah, di orang Yahudi yang punya hak untuk menceraikan itu hanya lelaki saja. Nah, sementara Markus pendengarnya bukan orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudi, bukan orang Yahudi yang tinggal katakanlah di Yerusalem dan sekitarnya, seperti yang kita lihat tadi. Injil Markus itu ditulis untuk mereka yang tinggal di kota Roma. Nah, kota Roma itu ya beda. Jadi situasi budayanya beda dengan Matius. Di Roma itu ya mereka itu di dalam lingkungan budaya kafir. Dalam lingkungan budaya kafir di mana yang boleh menceraikan itu bukannya laki-laki, tapi perempuan juga boleh menceraikan. Makanya kemudian di sini kita lihat, dan jika si istri menceraikan suaminya. Tapi di sini kita tidak pernah melihat istri menceraikan suami. Karena bagi orang Yahudi itu nggak lazim. Injil Matius adalah untuk orang Yahudi. Yang lazim adalah ya perempuan laki-laki menceraikan istri, bukan istri menceraikan suami. Tetapi di dalam budaya Romawi, itu adalah hal yang lumrah. Bukan hanya pria yang bisa menceraikan istri, wanita juga bisa menceraikan istri. Loh, ini loh untungnya kalau kita bisa membuat ya apa yang disebut dengan cara berpikir horizontal. Nah, ini tentu menjadi suatu bagian yang menarik untuk dibincangkan. Tapi saya hanya mau menyorotinya sekilas saja untuk menunjukkan kepada Anda. Nah, kekasan dari masing-masing. Kenapa ini beda dengan ini? Ya karena pendengarnya beda. Ketika disejajarkan kita baru tahu. Oke? Contoh yang lain lagi. Ini adalah contoh yang terkait bagaimana sebuah perikop yang kurang jelas bisa mendapatkan hal yang lebih jelas ketika kita membaca bagian yang paralel. Contoh, Matius 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Bagian yang paralel ini hampir sama, hanya ini lebih singkat. Dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sampai di sini ini hampir sama pesannya. Hanya di dalam bagiannya sekarang lanjutannya itu Matius kosong. Tidak ada bagian yang muncul di Lukas. Di Lukas kemudian ada penjelasan, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Di sini tidak ada padanannya. Nah, baru kemudian di bagian yang berikutnya, baru ada padanan lagi. Demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu gilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini biasanya dalam seminar-seminar akhir zaman itu dikaitkan dengan peristiwa pengangkatan. Peristiwa pengangkatan, dua orang di ladang, yang satu dibawa, yang lain ditinggal. Dua orang memutar batu gilangan, seorang yang dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, pembacaan yang kurang teliti ini kadang-kadang kemudian membuat formulasi doktrin yang kurang jelas menurut saya. Ya, ini kan kalau saudara lihat ini biasanya ayat ini dipakai, oh yang diangkat itu yang punya konotasi yang positif. Diangkat ya berarti akan mengalami kemuliaan bersama Kristus, kan begitu. Tapi perhatikan baik-baik bagian yang sejajar di dalam Lukas. Aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Dan dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Hampir sama. Pesannya hampir sama, walaupun pengkalimatannya mungkin beda-beda. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, di sini lo baru kita bisa melihat bagian yang terakhir. Ini kata yang penting sekali yang perlu Anda lihat. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Kemudian murid-muridnya diangkat kemana Tuhan? Nah, Yesus kemudian menjawab, diangkat ke sini, di mana ada mayat, di situ berkerimun burung nasar. Jadi nadanya justru kebalik. Yang tertinggal itu yang punya konotasi yang positif, sementara yang diangkat itu punya konotasi yang negatif. Nah, inilah ya. Jadi formulasi doktrin yang kadang-kadang dibangun di atas dasar pembacaan yang menurut saya kurang teliti gitu. Jadi saudara lihat di sini. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, kalau mungkin saya gunakan bahasa, dibawa kemana Tuhan? Kata Yesus kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Positif atau negatif? Negatif. Nah, di sini loh. Pentingnya kalau di sini kan kita nggak lihat hal itu secara jelas di dalam Matius. Hanya ada orang yang diangkat, ada orang yang ditinggal. Tapi kalau di sini kita mendapat formulasi yang lebih komplit. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Nah, justru yang diangkat itu yang konotasinya negatif, gitu loh. Nah, itu gimana? Saya ingin memberitahu kepada Anda bagaimana pembacaan paralel ini kadang-kadang menolong kita untuk bisa memahami sesuatu itu dengan lebih baik dan lebih utuh. Nah, sekarang saya akan membawa Anda kepada konsep yang tidak kalah pentingnya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan di dalam menafsir Injil. Yang pertama adalah kerajaan Allah. Jadi, kenapa kerajaan Allah? Konsep kerajaan Allah itu penting. Kerajaan Allah, di suatu waktu saya akan buat pembahasan yang agak detail sekali mengenai masalah kerajaan Allah ini. Jadi kerajaan Allah ini adalah jantung dari berita yang disampaikan oleh Yesus. Jadi kalau ada satu kata yang bisa meringkaskan pengajaran dari Yesus, ya pengajaran itu adalah pengajaran mengenai kerajaan Allah. The Kingdom of God, Basileia Deo dalam bahasa Yunani. Nah, untuk memahami kerajaan Allah, kita harus pertama-tama memahami pengharapan eskatologi klasik orang-orang Yahudi kuno. Orang-orang Yahudi kuno itu percaya bahwa pada dasarnya manusia itu hidup di dalam dua zaman, yaitu zaman ini dan zaman yang akan datang. Nah, zaman ini yang saat ini sedang berjalan, suatu waktu akan berakhir. Dan tonggak yang menandai berakhirnya zaman ini, dan sekaligus menjadi tonggak yang memulai bergulirnya zaman baru, disebut dengan nama eskaton atau akhir zaman. Eskaton atau akhir zaman. Jadi, menurut orang-orang Yahudi,
zaman ini itu ditandai dengan banyak hal yang negatif. Contohnya dosa, sakit, penyakit, kelemahan, kerasukan setan, kejahatan merajalela, perseteruan. Itu adalah ciri-ciri dari zaman ini. Nah, sedangkan zaman yang akan datang itu beda, kontras dengan zaman ini. Zaman yang akan datang itu ditandai dengan kebenaran dan kebajikan, kesehatan dan kemakmuran, kehadiran Roh Kudus, keadilan berkuasa, ada damai sejahtera, shalom. Kontras. Dan ada batas yang tegas. Jadi orang Yahudi percaya kita masih hidup dalam zaman ini, tapi suatu hari nanti akan ada sesuatu yang disebut dengan nama eskaton, garis pembatas, yang akan mengakhiri zaman ini dan sekaligus memulai zaman baru, zaman yang akan datang. Itu pengharapan eskatologi klasik Yahudi kuno. Itu pengajaran-pengajaran yang diterima oleh Yesus dan murid-murid Yesus sebelum mereka kemudian mentransformasi pengajaran ini dalam bentuk seperti ini. Jadi, eskatologi perjanjian baru itu beda, dimodif, saudara-saudara sekalian. Tetap dua zaman. Ada zaman ini, ada zaman yang akan datang. Tetapi tidak seperti gambarnya orang Yahudi. Zaman ini jalan dulu selesai, baru kemudian zaman yang akan datang mulai. Enggak. Di dalam pengharapan eskatologi atau pengharapan akhir zaman perjanjian baru, itu ada sesuatu yang berbeda dengan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Apa itu? Adanya tumpang tindih dua zaman. Zaman ini masih berjalan, tapi pada saat yang sama, zaman yang akan datang sudah mulai menerobos masuk. Nah, sudah lihat zaman ini itu kan gambarnya hitam, gelap, negatif. Nah, zaman yang akan datang itu menerobos masuk kapan? Ya pada saat kedatangan Kristus kali yang pertama. Itu zaman yang akan datang sudah mulai menerobos masuk. Sehingga muncul tumpang tindih di antara zaman ini dan zaman yang akan datang. Kapan tumpang tindih ini berakhir? Pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Zaman ini tamat. Sesudah kedatangan Kristus kali yang kedua yang ada hanyalah yang putih saja. Zaman yang akan datang. Tapi Kristus kan belum datang kali kedua. Jadi kita masih hidup di dalam masa ini, tumpang tindih di antara zaman ini dan zaman yang akan datang. Nah, pemahaman mengenai berita kerajaan Allah ini, jadi zaman yang akan datang itu apa kaitannya dengan kerajaan Allah? Zaman yang akan datang itu kerap kali diidentikan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah mulai masuk dengan kedatangan Kristus kali yang pertama. Sehingga memulai tumpang tindih di antara zaman yang akan datang, zaman kerajaan Allah dengan zaman ini. Lalu apa yang bisa kita tarik di sini? Pemahaman mengenai berita kerajaan Allah ini dapat menolong kita memahami beberapa bagian yang kelihatannya kontradiktif. Kalau kita membaca di dalam Injil, itu kerap kali kita melihat bagian-bagian yang kontradiktif. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Contohnya, ketika Yesus mengusir setan-setan, Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Tetapi di dalam doa Bapa kami, dia mengajar kita untuk berdoa, kerajaanmu datanglah. Berarti kerajaan Allah belum datang. Loh, di sini sudah datang, kok di sini belum datang? Gimana menjelaskannya? Loh, menjelaskannya pakai gambar ini. Kerajaan Allah itu sudah menerobos masuk ke dalam zaman ini. Pada saat Kristus datang kali pertama, makanya kemudian Yesus mengatakan, jikalau aku mengusir setan,
Bukankah itu tanda bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu? Kerajaan Allah itu sudah datang, tetapi belum datang di dalam kepenuhannya. Kita masih hidup di tumpang tindih putih dan hitam. Ketika Yesus mengajar kita berdoa kerajaanmu datanglah, yang dia maksudkan ini loh, putih semua. Nah, itu loh. Di mana tidak ada lagi unsur daripada zaman ini. Nah, ini. Jadi ini bisa menjelaskan banyak hal di dalam perjanjian baru. Kalau kita mengerti konsep kerajaan Allah seperti ini. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang sudah datang tetapi juga belum datang. Sudah datang, iya, ini nerobos masuk, tetapi belum dalam kepenuhannya. Kenapa belum dalam kepenuhannya? Yang itu masih ada. Roh Kudus berlimpah-limpah. Itu tanda daripada zaman kerajaan Allah. Namun pada saat yang sama, kejahatan juga masih ada. Kematian masih ada. Itu tanda dari zaman ini masih ada. Jadi ketika Yesus mengajar kita berdoa kerajaan-Mu datanglah, yang dia maksud adalah ini. Saat di mana kuasa zaman ini betul-betul menjadi nihil. Nah, itu hal yang penting yang harus kita pahami pada waktu kita membaca Injil. Nah, yang terakhir, membaca Injil itu ada berastra. Contohnya perumpamaan. Membaca perumpamaan itu ada caranya, nggak boleh ngawur. Nanti kita akan bahas secara mendalam nanti dalam minggu depan. Kemudian ada percakapan-percakapan. Ada discourse. Contohnya di dalam Injil Yohanes itu ada percakapan-percakapan cukup panjang. Yohanes 14 sampai 17 itu isinya panjang. Nah, kemudian ada paralelisme, yaitu bagian-bagian yang sejajar seperti yang kita sudah pelajari dalam 2 minggu terakhir. Contohnya mintalah, carilah, ketuklah. Itu kan paralel. Mintalah, carilah, ketuklah. Itu paralel. Adapun hiperbola, itu bahasa kayak bahasa yang dilebih-lebihkan. Jadi kalau matamu jahat, cungkilah. Itu jangan artikan ini sebagai sesuatu yang harafiah. Jadi kalau tanganmu jahat, potong tanganmu. Kalau begitu, kalau tangan kita jahat, potong saja, ambil. Bukan itu maksudnya. Nah, itu adalah gaya bahasa dilebih-lebihkan. Jangan difahami secara harafiah. Yesus hanya ingin kita tahu bahwa ada konsekuensi yang serius dari dosa. Namun bukan berarti meminta kita untuk mencoblos mata kita kalau mata kita salah. Bukan itu. Dan kemudian ada cerita-cerita mujizat. Nah, itu pembahasan mengenai Injil.